Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan nasihat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi yang bertakhta dalam surga, pada pagi ini kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kesempatan kedua. Apa jadi sekiranya Tuhan tidak memberikan kesempatan kedua kepada kita? Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39 mengatakan, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya belayar ke Siprus. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 hingga 41. Ini merupakan cerita atau kisah perselisihan faham di antara Paulus dan Barnabas. Apa yang terjadi? Sebuah ilustrasi. Saudara, siapa yang mau dikecewakan untuk kedua kalinya? Satu kali saja disakiti, masakan mau diulangi lagi? Karena itulah ada orang yang sukar, bahkan tidak mau lagi memberikan kesempatan kedua untuk bekerja sama dengan orang yang sudah pernah menyakiti dia. Saudara, kembali kepada bacaan firman Tuhan hari ini. Paulus dan Barnabas pernah berselisih faham karena satu orang, yaitu siapa? Oleh karena Yohanes yang disebut Markus. Paulus merasa kecewa karena Markus, anak saudara Barnabas, pernah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja sama. Ayat 38. Tetapi Barnabas ingin membawanya dalam perjalanan mereka selanjutnya. Akhirnya Paulus pergi bersama dengan Silas, sedangkan Barnabas pergi bersama dengan Markus. Ayat 39. Saudara, Barnabas melakukan hal luar biasa. Kenapa? Karena ketika Paulus belum boleh menerima Markus kembali, dia tetap mengasihi Markus dan berani memberikan kesempatan kedua kepadanya. Kenyataannya, Markus mengalami perubahan yang besar dalam hidupnya di kemudian hari. Pada akhirnya, Paulus juga memberikan kesempatan kedua kepada Markus. Bahkan saudara, Paulus menganggap pelayanan Markus penting baginya. 2 Timotius 4 ayat 11. Markus kemudian menjadi sahabat Paulus. Kemudian dia juga yang menuliskan Injil Markus. Saudara, apa pengajaran untuk Anda dan saya? Seseorang boleh saja melakukan kesalahan kepada kita, tetapi tidaklah bijak jika kita melekatkan kesalahan itu kepadanya selama-lamanya. Di dalam Tuhan, seseorang boleh berubah, seseorang itu boleh belajar dan bertumbuh melalui pengalaman hidupnya. Yang menjadi pertanyaan, mahukah kita mengasihi, menerima orang yang telah mengecewakan kita dan memberinya kesempatan kedua? Kita tanya diri kita secara pribadi. Itu makanya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa kita haruslah merendahkan diri kita kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita harus meneladani Yesus yang memberikan kesempatan kedua kepada kita. Dia terbuka kepada kita, masih memberikan peluang kepada kita supaya kita datang kepada Dia. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk merendahkan diri, memberikan kesempatan kedua kepada siapa sahaja yang mungkin pernah mengecewakan kita, yang mungkin pernah menyakiti kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memberikan kami semangat seperti Yesus merendahkan diri untuk memberikan kesempatan
kedua kepada siapa saja yang mungkin pernah menyakiti hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.